saat ini Pak Tri sedang membangun sebuah bisnis network marketing yang sangat dahsyat ya Pak ya? Ya, begitulah. Oke. Pak, saya sebagai orang awam ingin tanya-tanya nih Pak. Pertama, bagaimana sih Pak Tri bisa membangun kerajaan bisnis yang sangat besar dan katanya bisa diwariskan? Setahu saya, Pak Tri sudah lebih dari 20 tahun, benar ya Pak ya? 20 tahun bergerak. 24 tahun lah sekarang ya. Wah iya. Bergerak di bidang network dan sukses sekali di dalamnya. Hampir semua orang di negara kita, bahkan internasional kenal nih sama Pak Tri. Saya ingin mencoba Pak, ingin sukses juga seperti Bapak di bidang network marketing. Tapi saya dapat cerita dari teman-teman saya, banyak yang ikut network marketing berhenti di tengah jalan. Atau belum sukses di bidang tersebut. Kira-kira ada tips dan trik nggak ya Pak supaya saya bisa memilih perusahaan network yang baik, yang sehat, dan bisa sukses seperti Pak Tri? Jadi saya rasa semua orang mau sukses itu hal yang sangat wajar. Nah, yang menjadi masalah sekarang ini banyak orang yang benar-benar dalam keinginannya mau sukses, tapi yang menjadi disayangkan sekali adalah memilih sebuah kendaraan yang salah, ya kan? Salah dalam arti di sini adalah dia sudah bekerja keras, terkadang baru sekian lama perusahaannya tutup, ya kan? Baru sekian lama ada masalah, gitu kan? Nah, jadi yang menjadi intinya adalah bukan orang yang bersangkutan, ya, tapi karena yang menjadi masalah banyak sekali kegagalan yang dialami, bukan dia nggak bekerja keras. Itu bisa salah satunya adalah lebih ke bagaimana mungkin memilih sebuah kendaraan yang tepat untuk dia bisa berkarir bahkan bisa diwariskan. Karena kalau poinnya adalah membangun bisnis yang untuk bisa diwariskan long term, itu banyak kriteria pastinya. Yang kalau saya boleh berbagi nih teman-teman ya, kriteria yang pertama adalah harus perusahaannya dulu benar, ya kan? Apa yang mau diwariskan, bagaimana membangun karir jangka panjang yang bagus. Kalau perusahaannya aja teman-teman belum yakin di sana. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana sih Pak, saya yakin dengan perusahaan ini, sehingga saya bisa berkarir, bahkan bisa sangat yakin hidup saya berubah di sini, bahkan bisa saya wariskan ke ahli waris saya. Nah, terus terang teman-teman, pertama kriteria pertama ini menjadi fundamental. Ya, kalau saya mengacu kepada regulasi di Indonesia, pilihlah perusahaan yang memiliki regulasi dulu, sesuai regulasi yang ada di negara kita. Ya, karena gini, pemerintah di sini sebagai pemegang regulasi ingin juga membantu masyarakat jangan sampai terjeblos kepada perusahaan yang tidak memiliki regulasi. Nah, sekarang ini banyak sekali bisnis network marketing ngaku menciptakan bonus yang besar, membuat sukses yang lebih cepat dan segala macam. Tapi inti semuanya adalah semua orang boleh promosi itu, tapi kalau Anda ingin benar-benar berkarya di sana, berkarir yang sangat memiliki organisasi yang nanti akan besar dan bahkan diwariskan, pilihlah yang sudah memiliki regulasi dulu, ya kan? Nah, regulasi apa yang perlu teman-teman cermati? Cek apakah kalau kita bicara network marketing ya, intinya adalah dia punya SUPL tidak, ya kan? Karena kalau nggak punya SUPL, ya apakah bisa beroperasi? Bisa. Cuman kalau kita bicara mau spesifik dengan kalau kita bicara regulasi di Indonesia, MLM harus punya SUPL. Itu yang pertama. Karena dengan adanya SUPL, nanti di sesi berikutnya saya bisa lebih dalam lagi nih kita ngebahas tentang ini. Karena pemerintah di sini ingin sekali bahwa mengatur secara regulasi hak kewajiban antara membernya, ya, menjaga perusahaan membernya dan juga masyarakat luas. Jangan sampai kejeblos ke hal-hal yang tidak sesuai yang tidak diinginkan, gitu ya. Satu, harus ada SUPL. Kedua, usahakan memiliki asosiasi yang jelas, ya. Jadi apakah harus punya asosiasi? Tidak harus. Cuman kalau kita ingin benar-benar regulasinya ini benar-benar aman, ya, dan pemilik salah satu asosiasi yang sangat kompeten di Indonesia adalah APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, ya. Dan bahkan untuk mendapatkan SUPL, BKPM pun berkoordinasi kepada APLI, ya, untuk kita presentasikan di forum tersebut untuk bisa keluar SUPL kita, ya. Jadi benar-benar harus menurut saya, saran saya adalah pilih yang juga sudah jelas menjadi asosiasi di APLI, ya kan? Nah, berikutnya juga secara regulasi, bukan hanya cukup secara regulasi, pilihlah juga produk-produk yang memang produk-produk tersebut memiliki sertifikasi yang jelas. Banyak orang sudah bergabung dalam menjalankan bisnis network marketing, ternyata produknya maaf kata izinnya nggak jelas, atau bahkan tidak terpantau, gitu ya.
Sehingga di lapangan banyak sekali komplain dari masyarakat, bahkan memakai produknya bahkan tidak timbul efek apapun ya, hanya sekadar image di masyarakat ini produk MLM adalah produk mahal yang nggak bisa dipertanggungjawabkan dan hasilnya nggak jelas. Padahal kenyataannya selama kita memiliki produk yang luar biasa, bagus ya, itu Anda bisa membangun karya yang luar biasa dalam bisnis Anda. Jadi pastikan memiliki kualifikasi apakah produk tersebut memiliki sertifikasi yang jelas nggak. Apa tuh sertifikasi yang jelas? Yang pertama adalah tentu saja halal ya. Halal assurance system ya. Di Indonesia karena masyarakatnya banyak muslim ya, tentu saja kita ingin apa yang kita lakukan berbisnis yang berkah gitu ya. Jadi kita memastikan produk-produknya pun berkah ya. Nah, salah satunya adalah memiliki sertifikasi halal yang jelas dulu. Kemudian yang kedua adalah GMP ya. Ada sertifikasi GMP nggak? Ada QMS nggak? Quality Management Systemnya gimana? Terus FSMS, Food Safety Management Systemnya gimana, ya kan? Dan sebangsanya tentu saja yang harus pasti adalah BPOM kita, ya kan? BPOM kita, ISO dan segala macam. Menurut saya itu sertifikasi yang dimana kita nggak perlu berdebat lagi bahwa itu ada satu pihak ketiga yang menyatakan produk ini sudah lulus semua sertifikasi. Nah itu penting sekali. Karena banyak sekali produk yang ngakunya semua bagus, yaitu haknya dia. Kecap semua selalu nomor 1. Tapi masalahnya apakah statement kita bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah, yang jadi masalah adalah apakah statement kita bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Produk kita adalah produk yang baik gitu. Nah, kalau kita sudah mengantongi semua sertifikasi, akan sangat enjoy saja kita menjelaskan itu kepada khalayak semua orang ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah mengenai sistem marketing plan-nya itu sendiri. Nah, sistem marketing plan karena menurut saya sekarang menjadi tren ya. Di Amerika sendiri mulai kalau nggak salah 2009 semua bisnis network marketing di Amerika semua menjadi simplify semua. Kalau sekarang orang bilang sistemnya berubah banyak ke binary system ya kan. Nah, karena itu adalah sistem yang paling efisien ya. Sekarang paling efektif dan paling menurut saya paling proven ya. Saat ini dipakai hampir semua network marketing saat ini mulai tahun 2009 di Amerika sendiri sebagai nenek moyangnya network marketing di sana. Nah, artinya apa? Yang saya garis bawahi di sini adapun sistem silahkan Anda bisa pilih, yang paling penting adalah simple. Karena sebuah network marketing kunci dari semua sukses di network marketing adalah simple. Marketing plan yang tidak terlalu rumit ya, simple ya. Dan binary adalah salah satu sistem yang sangat simple ya. Kedua adalah marketing plan-nya harus berpihak pada orang baru mudah nggak dapat income di sana, ya mudah untuk dapat uang atau tidak. Karena masalah marketing plan itu juga hanya masalah pembagian payout saja. Kalau kita ngikutin regulasi yang jelas, maka ada payout yang sudah jelas dipatok di sana. Tetapi masalah pembagiannya harus juga fair untuk orang-orang baru yang bergabung, ya. Terus kemudian juga hal yang paling penting lagi, jangan banyak jebakan Batman ya di sana, ya karena banyak orang menjalankan bisnis network marketing tapi perasaannya dapatnya banyak tapi jebakannya banyak juga gitu. Nah, setiap kali syarat-syarat itu harus ada syarat-syarat yang berlaku di sana. Nah, dan berikutnya adalah juga perlunya support system yang mendukung ya para membernya membangun sebuah kerajaan bisnis tersebut. Karena kunci di network marketing adalah bagaimana apa yang kita lakukan bisa diduplikasi. Itu perannya support system adalah membangun edukasi buat para membernya sehingga para membernya mendapatkan satu edukasi, satu pembelajaran, training dan segala macam, guidance ya, parameter dan segala macam membuat mereka itu bisa ada satu aturan main yang diikuti untuk sukses. Jadi nggak cukup dengan produk yang bagus, marketing plan yang bagus, tapi ada nggak cara-cara yang diajarkan untuk membangun sebuah kerajaan bisnis tersebut. Nah, kalau menurut saya sekarang ini trennya sudah menjadi tren digital. Pentingnya juga sekarang aplikasi support systemnya pun sudah mengikuti tren yang ada. Ya, gimana caranya membangun sebuah kerajaan bisnis, ada sebuah support system yang juga menurut saya sudah mengaplikasi new school era, bukan hanya old school lagi, karena sekarang hampir semua orang juga sudah sadar bahwa pentingnya pendidikan, edukasi, support system, tapi pilihlah support system yang juga sudah memenuhi tren kekinian sekarang, ya new school tadi. Saya rasa kalau 4 itu ada, itu boleh dijadikan pilihan. Di luar saya rasa banyak sekali ya teman-teman bisa pilih, tapi mungkin untuk guidance awal perlu 4 guidance ini yang paling nggak teman-teman kalau mau berkarir itu aman. Harus ada belief dulu ya dalam diri kita sehingga betul-betul kita menjalankan aman. Jangan sampai ngotot kerja keras tapi kemudian hari perusahaannya tutup. Ngotot kerja keras ternyata produk-produknya tidak memenuhi sertifikasi yang jelas ya. Atau bahkan teman-teman dikomplain sana sini yang bahkan nggak berkah ya karena produknya nggak halal dan lain-lain. Dan yang paling penting juga marketing plan-nya gitu ya. Marketing plan juga harus simple ya, mudah diduplikasikan dan yang paling penting
tanpa jebakan Batman yang banyak, Anda dapat income yang juga sangat besar. Dan ada guidance support system di sana. Itu aja menurut saya. 4 ini silakan Anda memilih untuk perusahaan itu tempat Anda berkarir membangun kerajaan.